Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Putri Yulianti. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Lokal 3 semester 2. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Metodologi Studi Islam. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Habib Anwar Al-Ansori MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Studi Islam. Baik, langsung saja saya akan membahas materi tentang pengkajian studi Islam. Yang mana studi Islam secara etimologis merupakan terjemahan dari bahasa Arab, yaitu dirasah Islamiyah. Sedangkan studi Islam di Barat dikenal dengan istilah Islamic Studies. Maka secara harfiah, studi Islam adalah kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Dengan kata lain, studi Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik yang berhubungan dengan ajarannya, sejarahnya, maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks agama Islam sebagai sasaran studi atau penelitian, Muzhar telah membuat kategorisasi agama Islam atas Islam sebagai wahyu dan Islam sebagai produk sejarah. Hal ini relevan dengan studi agama pada umumnya, di mana agama sebagai sasaran atau objek penelitian mempunyai dua aspek, yakni aspek historis dan aspek normatif. Dikatakan oleh Muzhar, karena wahyu ada yang berupa Al-Quran dan As-Sunnah, maka eksistensi agama Islam kategori wahyu tergelar di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara itu, sebagai suatu produk sejarah, keberadaan agama Islam sebagaimana agama-agama pada umumnya diklasifikasikan atas agama Islam sebagai gejala budaya dan agama Islam sebagai gejala sosial. Adapun Islam normatif adalah semua yang berada dalam lingkup Islam wahyu, yang mana wahyu Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang keberadaannya telah menjadi sempurna pada tahun lalu menjelang wafatnya Nabi Muhammad. Dan hal ini tercantum dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Pada Islam normatif melahirkan tradisi teks, yaitu tafsir, teologi, fikih, tasawuf, dan filsafat. Sedangkan Islam historis yaitu terwadahi ke dalam Islam peradaban sebagai produk sejarah. Islam sebagai produk sejarah sebagaimana dipahami dan dipraktekkan oleh umat Islam yang kemudian menjadi suatu peradaban Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwa Islam normatif merupakan wahyu Tuhan, sedangkan Islam historis adalah sebagai hasil kreasi dan produk sejarah manusia. Perbedaan Islam normatif dan Islam historis ialah suatu kemestian dan harus dilakukan karena hal itu menjadi syarat mutlak dinamika kemajuan masyarakat Islam. Tadi telah disebutkan bahwa Islam normatif mencakup Al-Quran dan As-Sunnah, maka untuk mengkaji Al-Quran perlu adanya metode, yaitu dengan metode tafsir, yang mana metode tafsir ialah cara-cara yang digunakan untuk menafsirkan Al-Quran. Nah, dalam menafsirkan Al-Quran juga memerlukan beberapa metode, yaitu mencakup 4 metode, yakni metode ijmali, tahlili, muqarrin, dan maudu'i. Pada masa Nabi dan sahabat, penafsiran ayat-ayat Al-Quran pada saat itu dilakukan secara ijmali, yang artinya pada saat itu tafsir tidak memberikan rincian yang memadai atau masih menggunakan bahasa-bahasa yang ringkas. Dalam tafsir mereka, pada umumnya suka menemukan uraian-uraian yang detail. Maka dari itu, metode ijmali merupakan metode tafsir Al-Quran yang pertama kali muncul dalam kajian tafsir Al-Quran. Kemudian lanjut ke dalam metode tahlili atau analitis. Metode tahlili ialah metode menafsirkan Al-Quran yang berusaha menjelaskan Al-Quran dengan menguraikan berbagai seginya dan menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Dari metode ini, maka lahirlah dua aliran tafsir, yaitu metode bil maksud dan bil ra'yi. Nah, tafsir dalam bentuk ini kemudian berkembang pesat sehingga mengkhususkan kajiannya dalam bidang-bidang tertentu seperti fikih, tasawuf, bahasa, dan sebagainya.
Kemudian ada metode muqarrin atau perbandingan, yang mana ialah menafsirkan sekelompok ayat Al-Quran atau suatu surah tertentu dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat, atau antara ayat dengan hadis, atau antara pendapat ulama tafsir dengan menonjolkan aspek-aspek perbedaan tertentu dari objek yang dibandingkan. Kemudian terakhir ada metode maudhu'i, adalah metode tafsir yang berusaha mencari jawaban Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tujuan yang satu, yang bersama-sama membahas topik atau judul tertentu, dan menertibkannya sesuai dengan masa turunnya, selaras dengan sebab-sebab turunnya, kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan dan hubungan-hubungannya dengan ayat-ayat yang lain. Kemudian mengistimbatkan hukum-hukum. Untuk mengkaji as-sunnah juga diperlukan metode, yaitu metode takhrijul hadis. Yang mana takhrij hadis ialah suatu cara bagaimana seseorang menyebutkan dalam kitab karangannya suatu hadis dengan sanadnya sendiri. Untuk apa dilaksanakan takhrij hadis? Yaitu untuk menunjukkan sumber hadis-hadis dan menerangkan ditolak atau diterimanya hadis-hadis tersebut. Adapun Islam historis, pengkajiannya meliputi penafsiran, pemikiran atau ijtihad, institusi keagamaan, pengamalan, fikih, tasawuf, filsafat, kalam, dan Islam kontemporer. Adapun pemikiran Islam kontemporer adalah pemikiran Islam yang berkembang pada masa modern atau pada abad ke-19 hingga sampai saat ini. Ciri dari Islam kontemporer yaitu berkembangnya metode pemikiran baru dalam menafsirkan Al-Quran dan peradaban Islam. Metode pemikiran baru itu melahirkan teori-teori yang mana itu ialah teori hudud, di mana teori hudud merupakan salah satu pokok pemikiran Muhammad Syahrul dalam kajian hukum Islam. Teori ini lahir sebagai bentuk kegelisahan Syahrul dalam menghadapi fenomena masyarakat kontemporer yang bersifat maju, terus bergerak, dan dinamis, akan tetapi masyarakat Islam dituntut harus sesuai dengan perkembangan arus modernisasi. Syahrul merupakan salah satu tokoh pembaharu bidang hukum Islam kontemporer. Adapun menurutnya, teori hudud ialah suatu teori di bidang hukum Islam yang menyatakan bahwa hukum-hukum Allah memiliki batas-batas tertentu dalam penerapannya, yakni batas minimal dan batas maksimal. Berdasarkan teori ini, seorang mujtahid memiliki ruang yang cukup bebas dalam menetapkan hukum terhadap suatu persoalan. Ia boleh menetapkan hukum berdasarkan batas minimal dan boleh juga menetapkan hukum berdasarkan batas maksimal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hal yang tidak dibenarkan adalah menetapkan hukum dengan melampaui batas-batas yang sudah ditentukan oleh Allah. Selain melahirkan teori hudud, Islam kontemporer juga melahirkan teori pribumisasi, yang mana pribumisasi Islam adalah bagian dari sejarah Islam, baik di negeri asalnya maupun di negeri lain. Proses pergulatan dengan kenyataan sejarah tidaklah merubah Islam, melainkan hanya merubah manifestasi dari kehidupan agama Islam. Pribumisasi Islam bukanlah jawanisasi atau sinkretisme, sebab pribumisasi Islam hanya mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal di dalam merumuskan hukum-hukum agama tanpa menambah hukum itu sendiri. Juga bukannya upaya meninggalkan norma demi budaya, tetapi agar norma-norma itu menampung kebutuhan-kebutuhan dari budaya dengan mempergunakan peluang yang disediakan oleh variasi pemahaman nas, dengan tetap memberikan peranan kepada usul fikih dan kaidah fikih. Sedangkan sinkretisme adalah usaha memadukan teologi atau sistem kepercayaan lama tentang sekian banyak hal yang diyakini sebagai kekuatan gaib. Berikut dimensi eskatologisnya dengan Islam yang lalu membuat bentuk panteisme. Nah, untuk mengkaji hal-hal yang sudah disebutkan tadi, maka perlulah melalui beberapa pendekatan-pendekatan.
yaitu pendekatan teologis normatif, antropologis, budaya, sosiologis, psikologis, dan filosofis. Adapun pendekatan teologis normatif ialah memahami agama dengan menggunakan norma-norma yang bersumber dari ilmu ketuhanan yang diyakini sebagai sesuatu yang paling benar. Dalam memahami agama, pendekatan ini menggunakan cara berpikir deduktif, yang mana artinya cara berpikir yang berawal dari keyakinan yang diyakini benar dan mutlak adanya. Pendekatan teologis normatif dibutuhkan untuk membentuk karakter pemeluknya, mencairkan batin seseorang, dan semacamnya. Namun, pendekatan ini tidak dapat menyelesaikan masalah secara global. Kemudian ada pendekatan antropologis, yaitu pendekatan dengan meneliti kebudayaan di masyarakat atau pola-pola kehidupan yang ada di suatu masyarakat. Maka dari itu, dengan pendekatan antropologis ini, kita berusaha memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Kemudian ada pendekatan budaya, yang mana hubungan agama dan kebudayaan dapat digambarkan sebagai hubungan yang berlangsung secara timbal balik. Agama secara praktis merupakan produk dari pemahaman dan pengalaman masyarakat berdasarkan kebudayaan yang telah dimilikinya. Sedangkan kebudayaan selalu berubah mengikuti agama yang diyakini oleh masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan antara agama dan kebudayaan itu bersifat dialogis. Dari aspek keyakinan maupun aspek ibadah formal, praktek agama akan selalu bersamaan dan bahkan berinteraksi dengan budaya. Kebudayaan sangat berperan penting di dalam terbentuknya praktik keagamaan, mempunyai andil besar bagi terbentuknya aneka ragam praktik beragama. Pendekatan budaya dalam studi Islam dilakukan dengan bersikap terbuka, akomodatif, tetapi juga selektif. Kecenderungan agama Islam yang tergolong dalam agama Samawi menjadi pengukuran tersendiri dengan tahap islamisasi budaya dengan memperhatikan nilai budaya itu sendiri. Kemudian pendekatan sosiologis. Seperti yang kita ketahui bahwa ilmu sosiologi ialah ilmu yang mempelajari kehidupan bersama dalam masyarakat serta ikatan-ikatan yang ada dalam masyarakat tersebut. Pendekatan sosiologis sangat dibutuhkan dalam memahami agama, karena agama diturunkan untuk kepentingan sosial. Contohnya, misalnya keberagamaan dari sebuah komunitas. Dengan adanya pendekatan sosiologis, diharapkan kita bisa mengungkap fenomena-fenomena yang sering terjadi di kalangan umat Islam, sehingga apabila terjadi suatu permasalahan, kita bisa mendapatkan solusinya. Kemudian pendekatan psikologis, yang mana pendekatan psikologis merupakan usaha untuk memperoleh sisi ilmiah dari aspek-aspek batini pengalaman keagamaan. Pendekatan psikologi tidak berhak menentukan benar atau salahnya suatu agama, akan tetapi melihat realitas pelaksanaan agama dalam sudut pandang psikologi. Kemudian ada pendekatan filosofis, yang seperti kita ketahui bahwa filsafat artinya ialah mencari hakikat atau berusaha menautkan sebab akibat atau mencari hikmah dan lain-lain. Pendekatan filosofis digunakan untuk memahami agama dengan maksud mencari hikmah, hakikat atau inti dari ajaran agama tersebut. Mungkin ini saja pembahasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.